Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Iksan Heriadi, dan kali ini saya akan membuat rangkaian elektropneumatik, yaitu rangkaian langsung dengan menggunakan silinder kerja tunggal. Yang pertama kali kita lakukan adalah masuk ke software terlebih dahulu, yaitu Festo Fluid Sim. Setelah masuk, kita bisa langsung milih file, lalu new. Selanjutnya kita bisa milih komponennya terlebih dahulu. Di sini kita akan menggunakan 3/2 wave valve atau katup 3/2, lalu kompresor. Selanjutnya yaitu silinder kerja tunggal dan juga one way flow control valve. Di sini kita susun dan atur terlebih dahulu ya. Kita hubungkan antara silinder kerja tunggal dengan one way flow control, lalu terhubung ke katup 3/2-nya. Lalu katup 3/2 ini terhubung dengan kompresor. Tidak lupa ini kita tambahkan dengan mengatur terminatornya. Di sini saya menggunakan yang berbentuk segitiga. Di sini kita juga perlu mengatur katup 3/2-nya. Di sini menggunakan bagian spring return dan tidak lupa dengan electrically. Ya, karena ini elektropneumatik. Lalu di bagian electrical ini kita tambahkan juga label. Di sini bebas ya. Juga tidak lupa kita mengatur one way flow controlnya, itu mengatur tekanan anginnya. Di sini saya akan mengaturnya ke 40% saja. Selanjutnya yaitu kita milih komponen electricalnya. Di sini menggunakan electrical connection yang 24 volt dan juga yang 0 volt. Tidak lupa juga push buttonnya dan juga valve solenoid. Lalu kita hubungkan terlebih dahulu. Kita hubungkan antara push buttonnya dengan solenoidnya. Lalu push button terhubung ke 24 volt dan 0 volt terhubung ke solenoid. Di valve solenoid ini kita atur juga labelnya. Kenapa kita menambahkan label ini, yaitu untuk menghubungkan antara port solenoid ini dengan katup 3/2-nya. Setelah rangkaian ini jadi, kita coba start dengan menahan push buttonnya. Oke, silinder kerja tunggal akan maju secara perlahan, lalu setelah dilepas akan kembali ke posisi semula. Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang rangkaian ini, yaitu ketika push button ini ditekan, maka solenoid ini akan bekerja untuk mengalirkan udara bertekanan melalui portnya, yaitu kehubung ke katup 3/2, lalu akan menggerakkan silinder kerja tunggal maju perlahan. Setelah push button ini kita lepas, maka silinder kerja tunggal ini akan kembali ke posisinya semula. Setelah rangkaian ini selesai, kita bisa save-nya terlebih dahulu. Oke, untuk rangkaian kontrol secara tidak langsung menggunakan silinder kerja tunggal akan dilanjutkan oleh rekan saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Rizik, dan di sini saya akan menunjukkan cara untuk membuat kontrol tidak langsung elektropneumatik dengan single acting cylinder menggunakan aplikasi Fluid Sim. Di sini komponen yang pertama yang kita perlukan adalah 3/2 wave valve, dimana di sini kita double klik. Lalu di left actuation ini kita pilih pneumatically atau electrically dan pilih yang ini. Lalu jangan lupa kita spring return kan. Jika sudah, berikutnya kita harus mencari kompresor. Ini dia, tekan di sini, dan kompresor ini kita hubungkan ke katup 1 dari katup 3/2. Lalu setelah ini berikutnya kita memerlukan komponen yang ketiga. Ini dia, one way flow control valve. Jika sudah diambil, kita klik kanan, kita rotate 90 derajat, lalu hubungkan katup ini dengan katup kedua. Setelah itu, yang kita perlukan adalah single acting cylinder, dan jika sudah dapat, segera hubungkan. Untuk control valve ini, kita bisa mengubah opening levelnya menjadi 40%. Di sini rangkaiannya sudah siap. Sekarang kita akan membuat rangkaian elektroniknya. Yang pertama kita perlukan adalah electrical connection 24 volt dan electrical connection 0 volt. Di sini sebagai VCC dan sini sebagai ground. Berikutnya yang kita perlukan adalah max switch dan
push button. Hubungkan VCC 24 volt ke push button dan make switch. Dan ketika sudah, berikutnya kita memerlukan relay. Kita ambil relay yang ini saja, hubungkan kembali ke ground 0 volt. Satu yang kita perlukan adalah solenoid valve. Ini dia valve solenoid. Saya letakkan di sini. Untuk sampai di sini rangkaian ini belum selesai sepenuhnya. Sebelumnya di sini kita harus memberi nama make switch-nya ini dengan label misalkan R1. Di sini relaynya juga harus kita beri nama R1 juga. Untuk switch-nya kita beri S1 saja. Lalu untuk solenoid valve-nya, karena huruf O dan L saya tidak bisa, saya ganti menjadi S, O, dan I. Untuk di sini di pneumatically dan atau electrically-nya, di sini kita double klik dan pastikan nama yang di sini sama dengan nama di valve solenoid-nya. Jadi kita pilih S, 0, dan I. Jangan lupa di katup 3/2 normally open-nya. Di katup ketiga ini kita double klik, lalu pilih yang keempat ini. Lalu kita bisa mencobanya kembali. Jika sudah ada outline biru seperti ini, maka dalam kehidupan nyata angin terkompresasi sedang mengalir ke katup 3/2. Langsung saja kita mulai. Jika switch button 1 kita tekan, maka akan terjadi jeda sedikit sebelum single acting cylinder ini bergerak. Oke, untuk analisa yang saya dapatkan, meskipun sudah diaktifkan, VCC 24 volt tidak langsung mengirimkan sinyal ke solenoid valve, agar solenoid valve ini mengirimkan sinyal ke katup 3/2 agar seketika bergerak. Jadi kesimpulannya, saat push button ini ditekan, maka VCC 24 volt ini akan mengirimkan sinyal, yang dimana sinyal ini akan dikirimkan ke relay, dan relay ini memberi sinyal kepada make switch yang sudah kita beri tanda R1 dan menyalakan sinyal listrik ke solenoid valve agar bekerja. Dan solenoid valve ini ketika sudah menerima aliran listrik, maka akan mengirimkan sinyal ke katup 3/2 normally open untuk membuka secara otomatis dan menyalurkan udara menuju single acting cylinder maju penuh. Dan jika switch button ini dilepas seperti ini, maka akan kembali ke posisi semula. Dan jangan lupa jika sudah selesai, kita save-nya bisa dengan Ctrl S. Di sini kita beri nama modul 1B. Sekian dengan membuat kontrol elektropneumatik single acting cylinder baik secara langsung dan tidak langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.